Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal fisika dinamika partikel. Bagian yang pertama, khususnya bagi kamu yang saat ini berada di kelas 10 SMA. Soal-soal yang akan kita bahas berasal dari soal UAS, UN, UM, SNMPTN, dan SBMPTN. Baik adik-adik semua, langsung aja kita lihat soal bagian yang pertama. Nah, kita lihat di sini dibilang dua buah massa M1 dan M2 diberi gaya yang sama. Jadi di sini kata kuncinya diberikan gaya yang sama, artinya F1 sama dengan F2. Sehingga bergerak sepanjang sumbu X dengan kecepatan kedua benda terhadap waktu. Jadi fungsi kecepatan terhadap waktu ditunjukkan oleh grafik, ya, seperti gambar. Nah, yang diminta adalah apa yang bisa kita simpulkan dari grafik ini. Perhatikan di sini adik-adik bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Berarti di sini kalau kita lihat untuk waktu yang sama yaitu 10 second, bahwa perubahan benda satu, ya, delta V untuk benda satu lebih besar dari benda M2, ya. Artinya M1 itu lebih curam, ya. M1 lebih curam dari M2. Nah, berarti kalau dia lebih curam, berarti bisa kita simpulkan A1 lebih besar dari A2. Oke, adik-adik bisa dipahami ya. Nah, ingat hukum Newton bahwa percepatan itu adalah F per M. Berarti A1 F per M1 lebih besar dari A2 F per M2. Nah, di sini gayanya dibilang sama. Berarti dari sini kita bisa dapatkan kesimpulannya. Berarti M2, ya, dari persamaan matematik di sini, M2 lebih besar dari M1 atau M1 lebih kecil dari M2. Nah, inilah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari grafik tersebut. Berarti dari pernyataan di sini yang benar adalah B-nya. Jadi M1 lebih kecil dari M2. Berarti jawabannya B. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Sebuah benda ditarik oleh gaya, ya, sebuah benda diam ditarik oleh gaya 3 Newton seperti gambar. Nah, di sini lihat kata kuncinya bendanya diam, ditarik oleh 3 gaya. Nah, yang diminta berdasarkan grafik di atas apa yang bisa kita simpulkan. Jadi dalam hal ini sesuai dengan hukum Newton, kita coba cari dulu resultan gayanya. Berarti sigma F. Berapa sigma F-nya? Berarti kanan kurang kiri. Berarti 10 ditambah 15 dikurang 25. Berarti 25 kurang 25 itu sama dengan 0. Nah, berarti dalam hal ini sigma F-nya dia 0. Berarti A-nya sama dengan 0. Ya, berarti pernyataan nomor 1 dia benar. Nah, ingat sesuai dengan hukum pertama Newton, kalau percepatan sama dengan 0, berarti kondisi atau keadaan daripada benda itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bendanya diam, berarti V-nya 0. Kemungkinan yang kedua bendanya bergerak lurus beraturan, berarti V-nya tetap. Nah, berarti karena di sini mula-mula bendanya dia diam dan percepatannya dia 0, berarti kalau bendanya diam akan tetap diam. Maka pernyataan nomor 3 itu benar. Pernyataan nomor 2 berarti salah, ya. Maka dari pernyataan yang benar di situ adalah 1 dan 3. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke, gampang adik-adik ya. Kita lihat soal nomor 3. Ketika suatu benda diberikan gaya 20 Newton akan mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat. Jika benda tersebut berarti benda yang sama, ya, diberikan gaya 30 Newton. Nah, berapa percepatannya? Ingat kalau benda yang sama diberikan gaya, berarti dari sini bisa kita simpulkan masanya tetap, oke? Karena benda yang sama. Nah, kita masukkan ke hukum Newton bahwa F sama dengan M dikali A atau A sama dengan F per M. Nah, untuk massa yang sama,
Berarti di sini kita bisa dapatkan hubungannya percepatan sebanding dengan gaya, ya. Sehingga untuk mencari percepatan benda yang kedua, ini langsung aja kita bandingkan. Berarti A2 banding A1 sama dengan F2 banding F1 karena dia berbanding lurus, ya. Berarti A2 dibagi A1-nya 2 sama dengan F2-nya 30 per 20. Nolnya kita coret, kemudian 2-nya kita coret. Langsung aja kita kali silang, berarti A2 sama dengan 3 meter per second kuadrat. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke adik-adik, kita lihat soal yang keempat. Benda dengan massa 4 kilo mula-mula diam, berarti di sini mula-mula diam, berarti V0-nya dia 0. Kemudian benda diberikan gaya 12 Newton sampai beberapa saat. Nah, yang diminta saat detik kelima, benda bergerak dengan laju berapa? Maka di sini dengan V0 sama dengan 0, kita coba cari dulu percepatannya. Ingat hukum Newton, F sama dengan M dikali A. F-nya 12, massanya 4 dikali dengan A. Berarti A sama dengan 12 bagi 4, berarti 3 meter per second kuadrat. Nah, untuk mencari laju berarti kita masukkan ke persamaan GLBB. Masih ingat rumusnya adik-adik ya? Bahwa VT itu sama dengan V0 plus AT. Jadi yang diminta adalah VT-nya. V0-nya mula-mula 0, ditambah percepatannya 3, waktunya 5. Berarti 3 kali 5 itu sama dengan 15 meter per second kuadrat. Ya, berarti jawabannya C. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 5. Sebuah partikel dengan massa 5 gram. Jadi di sini massanya 5 gram. Ini harus kita rubah dulu ke kilo. Berarti bagi 1000. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Mendapat pengaruh suatu gaya sehingga bergerak dengan persamaan kecepatan. Jadi kecepatan di sini dia merupakan fungsi waktu. Ya, V sama dengan 4T plus 2. Ya. Satuannya tentu meter per second. Nah, yang ditanya berapa gaya yang mempengaruhi gerak partikel tersebut. Jadi untuk mencari gaya tentu kita cari dulu percepatannya. Ingat karena di sini dia adalah merupakan fungsi waktu, maka untuk mencari percepatan berarti itu adalah percepatan sesaat. Berarti fungsi dV per dt ya, fungsi diferensial. Nah, berarti turunan pertama dari 4T ditambah 2 berarti ini sama dengan 4 meter per second kuadrat. Nah, itu dia kalau kita turunkan. Nah, berarti di sini dia tidak dipengaruhi oleh waktu. Berarti di sini dia kita anggap percepatannya dia tetap. Sehingga dari sini kalau kita masukkan berarti F sama dengan M dikali A. Masanya berarti 5 kali 10 pangkat min 3, percepatannya dia 4. Berarti ini menjadi 20 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Nah, ini kita kali berarti sisa 2, berarti menjadi 2 kali pangkat min 2 atau 0,02 Newton. Nah, itulah dia gayanya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Nah, kemudian kita lihat soal nomor 6. Benda dengan massa 5 kilo mula-mula diam. Berarti di sini mula-mula diam, berarti V0-nya 0. Dipercepat oleh suatu gaya tetap 10 Newton. Jadi gayanya tetap. Nah, setelah menempuh jarak 9 meter, berapa kelajuannya? Jadi dalam hal ini, pada saat S sama dengan 9 meter, yang diminta adalah VT-nya itu berapa adik-adik? Maka di sini kita cari dulu percepatan. Ingat F sama dengan M dikali A. Berarti F-nya 10, massanya 5 dikali dengan A. Berarti A-nya menjadi 10 bagi 5 berarti 2 meter per second kuadrat. Nah, untuk mencari kecepatan kita masukkan ke persamaan dari GLBB ya, GLBB. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Karena diketahui di sini S-nya ya. Nah, V0-nya mula-mula diam berarti 0 ditambah 2 dikali percepatannya 2, jaraknya 9, maka VT itu sama dengan berarti ini akar 36. Nah, akar 36 itu berarti 6 meter per second. Bisa dipahami adik-adik ya.
Berarti jawabannya adalah yang C-nya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nomor 7. Karena gaya rem 1000 Newton. Nah, namanya gaya rem berarti ini gaya memperlambat ya. Ini berarti gaya memperlambat, berarti gerakannya itu adalah perlambatan. Benda yang masanya 10 kilo berhenti. Berarti kalau dia berhenti, berarti VT-nya dia 0 ya. Berhenti atau diam. Setelah menempuh jarak 2 meter, berarti E sama dengan 2 meter. Nah, yang ditanya berapa kecepatan awal bendanya? Berarti V0-nya sama dengan berapa? Ya. Nah, ini tetap kita cari dulu berapa perlambatannya. Ya, tentu sesuai dengan hukum Newton, bahwa F sama dengan M dikali A, berarti 1000 sama dengan masanya 10 dikali A, berarti A sama dengan 100 meter per second kuadrat. Ingat di sini dia perlambatan ya. Jadi gayanya itu berupa gaya gesek. Jadi dia perlambatan, kita kasih tanda minus. Nah, yang ditanya adalah kecepatan awal. Berarti kita masukkan ke persamaan GLBB lagi. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Nah, berarti dalam hal ini V0-nya dia 0. VT-nya sama dengan 0 ya, VT-nya 0, V0-nya mau kita cari. Nah, di sini perlambatan berarti minus ya, minus 2 dikali 100 ya, dikali dengan S-nya berapa? S-nya 2. Nah, kalau ini kita pindah berarti V0 kuadrat itu menjadi berapa Adik-adik? 400. Nah, berarti V0 akar 400 itu berapa? Berarti 20 meter per second. Nah, itulah dia kecepatan awal. Maka jawabannya adalah yang B-nya. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Sekarang kita lihat soal nomor 8. Nah, perhatikan di sini sebuah balok dengan massa 10 kilo meluncur menuruni bidang miring licin seperti gambar. Jika G-nya 10, berapa gaya normal? Nah, diminta di sini gaya normal. Kalau kita gambarkan ulang ya. Di sini ada balok ya, balok menuruni bidang miring. Berarti gerak benda itu gerak searah bidang miring ya dengan kecepatan V. Jadi di sini coba kita uraikan gaya-gayanya dulu ya. Sudut kemiringannya 30 derajat. Berarti kalau ini kita masukkan gaya ini gaya beratnya. Di sini untuk mencari gaya normal, masih ingat ya, gaya normal itu adalah gaya yang selalu keluar bidang. Nah, ini keluar bidang dan tegak lurus. Jadi ini gaya normal, selalu keluar bidang dan tegak lurus. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, kalau secara matematik, kalau ini sudutnya 30, berarti ini sudutnya 30 juga ya. Nah, sekarang W ini berarti ini kita uraikan dulu ke bidang vertikalnya ini ya. Berarti ini kalau kita uraikan hasilnya adalah W cos 30. Kemudian ini kita uraikan ke bidang miringnya, berarti ini jadi W sinus 30. Nah, ingat benda itu bergerak searah bidang miring, berarti terhadap bidang vertikalnya atau anggap di sini ini sumbu X, berarti yang ini sumbu Y-nya. Nah, berarti dalam hal ini gaya yang ada di sumbu Y-nya dia 0. Nah, perhatikan di sumbu Y itu ada dua gaya, yaitu N dikurang W cos 30 itu sama dengan 0. Sehingga dari sini kita dapatkan N sama dengan W cos 30 derajat. Nah, ini yang diminta. Nah, dengan massa 10, gravitasi 10 berarti W-nya 100. Cos 30 berapa adik-adik? Tentu setengah akar 3. Sehingga dari sini kita bagi 2 berarti 50. Maka gaya normalnya 50 akar 3 Newton. Oke, berarti jawabannya adalah yang C-nya. Oke, adik-adik bisa dipahami ya. Nah, kita lihat soal nomor 9. Di sini apa dibilang? Sebuah truk dengan berat W bergerak lurus dengan percepatan konstan A. Jadi di sini kata kuncinya percepatan konstan A. Untuk mengukur percepatan A ini, sebuah tongkat dengan massa M1 digantung pada truk seperti gambar. Nah, yang diminta bagaimana hubungan antara percepatan A dengan simpangan tetanya. Ya, dengan simpangan theta. Sekarang kalau kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan berarti yang ini dia tongkatnya ya, ini tongkat.
dengan massa M1, dia menyimpang ya, menyimpang terhadap bidang vertikalnya itu sebesar theta. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Nah, tentu dalam hal ini karena tongkat itu bermassa, berarti di sini ada gaya beratnya. Berarti di sini gaya beratnya itu W sama dengan M1G ya. Nah, kalau ini coba kita gambarkan dalam ya segitiga, berarti ini kita anggap sebagai sumbu X ya. Ini kita anggap sebagai sumbu X. Kemudian yang ini sumbu Y-nya ya. Sumbu Y. Nah, tentu dalam hal ini ketika mobil mengalami percepatan A, berarti atau truk dipercepat, tentu dalam hal ini tongkat itu akan menyimpang. Jadi dalam hal ini tongkat ini nanti akan mendapat gaya seakan-akan ya, mendapat seakan-akan gaya sebesar F. F itu berapa? Tentu M dikali A. Jadi M-nya M1. Jadi dalam hal ini truk dipercepat sehingga tongkat itu menyimpang. Ya, menyimpang. Jadi seakan mendapat gaya M1A. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini dari gambar bahwa perbandingan ya, perbandingan simpangan itu akan sama dengan perbandingan gaya. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Jadi perbandingan simpangan sama dengan perbandingan gaya. Kalau kita lihat dari gambar bahwa F banding W itu sama dengan X dibagi dengan Y. Nah, X per Y berarti depan banding samping itu adalah nilai tangannya. Berarti tangan theta. Nah, F itu adalah M1 dikali A per W itu adalah M1 dikali G. Nah, M1-nya dicoret. Ini sama dengan tangan theta. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa tangan theta itu sama dengan A per G. Nah, inilah dia hubungannya. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Maka nilai tangan theta itu adalah A per G. Berarti jawabannya itu adalah yang C. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lihat soal yang nomor 10. Dua buah balok M1 dan M2-nya ini ya. Jadi kalau kita anggap ini M1, ini M2. Masing-masing massanya 45 dan 30. Bersentuhan diam di atas lantai licin. Jika gaya horizontal F 150 Newton bekerja pada balok 45 kilo. Nah, yang diminta adalah berapa percepatan masing-masing balok. Jadi dalam hal ini perhatikan adik-adik, ketika gaya F ya, ketika gaya F 150 Newton dikerjakan pada benda 45 kilo, maka benda M1 itu akan mendorong benda 2. Dorongan itu, dorongan benda 1 terhadap benda 2 itu yang disebut namanya gaya kontak ya. Jadi gaya yang diberikan benda 1 terhadap benda 2 dan bekerja di benda 2 itu namanya N12. Nah, benda 2 itu nanti akan memberikan reaksi terhadap benda 1, itu yang disebut namanya N21. Tentu ingat sesuai dengan hukum Newton 3 bahwa N12 itu sama dengan N21. Nah, karena arahnya berlawanan ini kita kasih tanda minus. Nah, tentu dalam hal ini benda akan bergerak ke kanan dengan percepatan A. Sehingga kalau kita tinjau ya, kalau kita tinjau sistem sesuai dengan hukum Newton bahwa sigma F itu sama dengan M dikali A. Karena yang kita tinjau adalah sistem, berarti M-nya M total. Berarti dari sini F dikurang N21 ditambah N12 itu sama dengan M total. Berarti M1 ditambah M2 dikali dengan A. Kita cari percepatan ini. Nah, karena ini sama kita coret. Berarti 150 sama dengan, kalau kita jumlahkan massanya, berarti ini 75 dikali A. Maka dari sini kita dapatkanlah percepatannya itu adalah 2 meter per second kuadrat. Oke, gampang adik-adik ya. Nah, jadi percepatan daripada bendanya itu adalah 2 meter per second kuadrat, berarti jawabannya adalah A. Oke adik-adik. Nah,
Demikian dulu yang bisa Mr. Bin sampaikan pada bagian yang pertama dinamika partikel ini. Untuk bagian yang kedua, adik-adik bisa dapatkan di video berikutnya. Dan jika adik-adik bisa mendapatkan suatu problem atau permasalahan, kamu bisa tanyakan di kolom chatnya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, kita ketemu di bagian yang kedua. Terima kasih.